Sungguh saya bersyukur luar biasa, berbahagia dan bangga bisa ikut hadir dalam rangka haul yang ke-10 Andre Gurutah Al-Mukarram Bapak Ki Haji Harisah yang kita muliakan, kita cintai dan terus kita taati. Dan insya Allah kita teruskan perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Amin. Saya bangga dan bersyukur dan dijodohkan bisa bertemu dengan semua karena tadi jam 3:15 pesawat saya 3.30. 3:15 saya masih pidato di gedung DPR. Kira-kira perjalanan ke bandara biasanya paling cepat menggunakan patwal 45 menit. 3:03 jam 15 lebih seperempat harus ngejar dalam waktu 15 menit supaya sampai ke Makassar ngejar pesawat 15.30. Ternyata alhamdulillah dengan bismillah pesawatnya didelay dan menunggu kedatangan saya di bandara. Jadi ini rezeki yang luar biasa. Akhirnya saya dapat bertemu, bersilaturahim, dan ikut hadir dalam haul yang ke-10 ini. Moga-moga pertemuan kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih kepada Ki Afifuddin yang berkenan mengundang saya, kepada sahabat saya, sahabat Anam, Ketua Panitia, yang sungguh-sungguh mengundang saya dengan penuh ghirrah. Ghirrah apa? Ghirrah untuk bersinergi meneruskan amanah warisan perjuangan Andre Gurutah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Harisah. Ghirrah inilah yang mempertemukan kita semua hari ini. Ghirrah yang diwariskan kepada kita hari inilah yang menjadikan kita nyambung di pikiran di antara kita, nyambung di hati di antara kita. Insya Allah kita adalah kekuatan yang akan terus berjuang mewujudkan cita-cita dan amanah perjuangan Andre Gurutah Ki Haji Harisah. Amin ya robbal alamin. Inilah yang menjadikan kita semangat untuk hadir, semangat untuk berdoa, untuk bertahlil, khotmil Quran, mendengarkan mau'izah, memberikan seluruh apa yang kita punya. Berbagai tadi sumbangan-sumbangan, tidak ada lain kecuali karena cinta kita kepada Andre Gurutah Ki Haji Harisah Al-Maghfurlah. Semoga beliau diterima seluruh amal-amal ibadahnya oleh Allah dan senantiasa mendapatkan tempat yang mulia. Kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Amin ya robbal alamin. Itulah yang mempertemukan kita hari ini. Tetapi di luar itu semua, saya melihat dan menyaksikan langsung betapa pondok pesantren An-Nahdhah didirikan bukan sekedar menjadi lembaga pendidikan biasa, bukan sekedar mengajarkan, mendidik, memberi ilmu, memberi pengetahuan, ilmu-ilmu agama dan seluruh ilmu-ilmu lainnya. Tetapi lebih dari itu, saya menangkap spirit, ghirrah, semangat Andre Gurutah Bapak Ki Haji Harisah menyatukan ghirrah pendidikan dengan seluruh sendi kehidupan umat, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Makanya namanya saja sudah bisa kita tangkap, An-Nahdhah, kebangkitan. Bukan kebangkitan diri kita saja, bukan kebangkitan kita sebagai murid, bukan kebangkitan diri kita sebagai alumni, tapi kita tahu An-Nahdhah di sini adalah kebangkitan umat Islam di seluruh Indonesia,
kebangkitan bangsa Indonesia untuk maju, untuk mulia, untuk mewujudkan mabadi khairu ummah, terwujudnya masyarakat yang mulia, yang sebaik-baik masyarakat di muka bumi yang ada. Amin ya robbal alamin. Itulah An-Nahdhah. Kenapa saya yakin dan percaya? Ada cerita, beliau pernah datang di satu forum musyawarah nasional alim ulama tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Di situ ada sejarah besar bangsa kita. Dua sejarah sekaligus lahir yang didatangi oleh Kiai Haji Harisah di Situbondo. Yang pertama, lahir tokoh besar, bukan hanya Indonesia, tetapi tokoh dunia, yaitu almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur lahir sebagai tokoh besar tahun 1984 di Situbondo, di mana beliau menyatukan seluruh kekuatan umat Nahdlatul Ulama yang tercerai-berai, yang disudutkan, dipinggirkan, disia-siakan, dibikin marginal oleh Orde Baru, yang dianggap tidak ada. Padahal umat Nahdliyin dan Nahdliyat, kekuatan kebangkitan itu ada di seluruh penjuru Nusantara. Dan terbukti, Bapak Ibu sekalian, hasil survei terbaru, siapa yang mengaku sebagai Nahdhah, sebagai Nahdliyin, alhamdulillah tidak kurang dari 55% bangsa Indonesia telah mengaku sebagai Nahdliyin semuanya, warga Nahdlatul Ulama. Survei LSI dan SMRC menunjukkan gelagat identitas Nahdlatul Ulama bukan saja sebagai jumlah yang besar, tidak kurang minimal 90 juta yang mengaku NU. Tetapi yang kedua, bahwa tahun 1094 itu satu deklarasi yang kuat bahwa Nahdliyin dan Nahdliyat meskipun dipinggirkan, meskipun disia-siakan oleh negara, mereka semua yakin dan optimis di bawah kepemimpinan Nahdlatul Ulama bangkit Nahdhah untuk mewujudkan cita-cita bangsa secara ikhlas, secara sungguh-sungguh, dan itu terbukti hari ini. Tidak ada satupun kekuatan bangsa ini, tidak ada satupun tokoh nasional yang tidak mengakui bahwa Nahdlatul Ulama beserta umatnya adalah penentu masa depan perbaikan bangsa. Jadi kalau ada cita-cita Indonesia maju, kalau ada cita-cita Indonesia makmur, tidak akan terjadi tanpa melibatkan kekuatan Nahdlatul Ulama di grassroots maupun di kekuatan politik. Dan kekuatan politik yang sekarang eksis, diakui dan kuat, ikut menentukan adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dibidani. PKB ini dilahirkan di Sulawesi oleh almarhumlah Andre Guruta Kiai Haji Harisah. Barokallah, moga-moga PKB akan istiqomah sesuai dengan cita-cita almarhumlah Kiai Harisah. Amin ya robbal alamin. Inilah kekuatan yang tahun 1984 di Situbondo dihadiri Kiai Harisah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Yang saya mendengar cerita bahwa kemudian hubungan Kiai Harisah dengan Gus Dur berlanjut sampai melahirkan PKB yang sampai hari ini terus berkembang dan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu wajar
seperti yang disampaikan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdhah tadi. An-Nahdhah bukan saja lembaga pendidikan pesantren yang mengkaji mendalami ilmu, tetapi An-Nahdhah adalah laboratorium yang akan mencetak pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara. Amin ya robbal alamin. Kita doakan semoga seluruh alumni An-Nahdhah benar-benar alumni yang tidak akan pernah diam kecuali mengabdi untuk umatnya, mengabdi untuk bangsanya, mengabdi untuk agamanya. Amin ya robbal alamin. Ini sungguh membahagiakan, sungguh membanggakan apa yang menjadi spirit perjuangan Kiai Harisah, semangat perjuangan para ulama-ulama di seluruh Indonesia terwujud di dalam alumni-alumninya yang tangguh. Pak Kiai Baso ini menjadi referensi di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Kalau tanya sejarah NU, kalau mau tahu detailnya perjuangan NU, ada perpustakaan hidup yang namanya Ahmad Baso, alumni An-Nahdhah. Berdiri. Ini bukti pesantren An-Nahdhah diberkati oleh para ulama-ulama di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Ini luar biasa, tidak kita sangka dan kita tidak duga. Perjuangan yang menyatu antara pesantren, lembaga pendidikan dengan satu kesatuan perjuangan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Sama seperti perjuangan NU. Saya ini lahir besar di lingkungan pesantren. Pendidikan pesantren, kakek buyut saya termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, Al-Maghfurlah Mbah Bisri Sansuri. Beliau bersama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah adalah pimpinan-pimpinan dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Mereka berdua, bertiga, berempat dan terus bersama ulama se-Jawa, se-Nusantara. Yang difikirkan adalah bagaimana agar agama dapat diajarkan dengan baik, agama diamalkan dengan benar, agama menjadi pijakan perilaku hidup dan kehidupan umat dan masyarakat. Maka pesantren-pesantren didirikan, diwariskan sejak para wali-wali, sejak para masyayikh-masyayikh tumbuh dan berkembang. Bahkan pesantren bukan saja menjadi kekuatan lembaga pendidikan, pesantren akhirnya menjadi kekuatan kultur yang mengakar, dicintai, diharapkan dan ditunggu kehadirannya oleh umat dan masyarakat. Tidak cukup itu, pengaruh ulama-ulama dan pesantren kemudian luas menjadi kekuatan sosial budaya, menjadi kekuatan sosial politik, amanah-amanahnya ditaati. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, Hadratus Syekh Roisul Akbar Mbah Hasyim Asy'ari beserta para ulama-ulama yang ada, seluruh ajarannya ditunggu, perintahnya ditunggu, tausiahnya diamalkan, fatwanya dijalankan. Termasuk ketika Bung Karno mau memerdekakan negara kita, tidak memiliki pasukan yang mampu menjaga dan mengusir para penjajah. Bung Karno bingung, berpikir bagaimana menggerakkan rakyat Indonesia supaya mau berani dan berkorban perang melawan penjajah. Bung Karno akhirnya mengirim surat kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur, meminta agar umat Islam digerakkan menjadi kekuatan pasukan pembela kemerdekaan dan pengusir para penjajah. Karena Bung Karno tahu, kalau tidak ada fatwa ulama, kalau tidak ada fatwa Mbah Hasyim, maka umat Islam
tidak akan bergerak. Mbah Hasim menjawab surat Bung Karno dengan mengumpulkan ulama-ulama se-Indonesia, maka lahirlah fatwa resolusi jihad yang mewajibkan umat Islam akil balik, laki-laki wajib berjuang mengusir penjajah manakala dia hidup di negara Indonesia dalam radius 80 km. Orang yang punya tinggal hidup selama di Indonesia dan jarak 80 km ada penjajah, maka dia harus mengusirnya dari bumi pertiwi. Makanya orang-orang Islam waktu itu muncul keberaniannya, hanya bermodal bambu rincing, hanya bermodal senjata apa adanya, mampu mengusir penjajah karena fatwa para ulama. Oleh karena itu, Bung Karno tidak akan mungkin memerdekakan bangsa ini tanpa bantuan para ulama dan para masyayikh yang menfatwakan gerakan mengusir para penjajah. Itulah contoh bahwa pendidikan pesantren, pendidikan agama, pendidikan keumatan tidak akan bisa lepas setarik dalam satu nafas bersama pembangunan bangsa dan negara. Kalau melihat itu, insya Allah saya yakin dan optimis kalau lulusan-lulusan pesantren, kalau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama diberi amanah mandat untuk mengelola negara ini, insya Allah adalah kekuatan yang paling siap dan yang paling bisa mengelola kehidupan masyarakat, umat dan bangsa. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, doktrin-doktrin Nahdlatul Ulama, ajaran-ajaran Mabadi' Khairu Ummah, ajaran-ajaran Maqasidus Syariah, ajaran-ajaran Maqasidus Siyasah, itu semua modal yang cukup untuk menjadi pemimpin dan untuk mengelola negeri yang sehebat dan sekaya Indonesia ini. Makanya saya ditanya wartawan, Pak Muhaimin, apa modal Anda siap menjadi Presiden Indonesia? Jawabannya sederhana, saya siap karena saya lulusan pesantren dan kader Nahdlatul Ulama. Saya siap dan saya berani hadir di panggung kepemimpinan nasional karena di belakang saya sudah ada doktrin, ajaran, amanah, ideologi, cita-cita perjuangan para aulia dan para ulama kita. Lalu apa yang kita takutkan kecuali keberanian kita mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin ya robbal alamin. Iktidal misalnya, berbuat adil adalah doktrin yang mewajibkan seluruh kader-kader kita untuk berjuang mewujudkan keadilan itu. Bangsa ini kaya, bangsa ini luar biasa, tanahnya subur, kekayaan sumber daya alamnya dahsyat, mulai dari Sulawesi sampai ke Papua, tidak ada lain di bawah tanah ini kecuali kekayaan yang dahsyat. Tetapi kenapa rakyatnya makmur? Tidak terwujud. Kenapa rakyatnya masih miskin? Hanya satu, karena al-adalah tidak sungguh-sungguh dilaksanakan dengan baik oleh para pemimpin kita. Betul? Oleh karena itu kader NU kalau siap karena apa? Karena memang perintahnya adalah melaksanakan al-adalah, melaksanakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kader pesantren, kader NU, kader An-Nahdlatul yang akan memakmurkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Amin. Mari kita doakan, moga-moga seluruh alumni An-Nahdlatul benar-benar menjadi tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin utama yang menggerakkan perubahan dan perbaikan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu pada kesempatan haul ini, spirit, semangat, ghirrah
yang diwariskan almarhumlah Bapak Kiai Harisah ini menjadi modal yang cukup untuk kita semua hadir, berkembang, mewarnai, menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu PKB mentarget 2024 kalau tidak jadi presiden, minimal wakil presiden harus dari Nahdlatul Ulama. Amin. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon doa restunya kepada para kiai, para ulama, moga-moga perjuangan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan wujudkan cita-cita Kiai Harisah. Insya Allah suatu hari akan terbangun di Makassar menara yang menjulang tinggi, menara Nahdlatul Ulama dan menara An-Nahdlatul yang menjadi kebanggaan Indonesia di masa yang akan datang. Di Jakarta ini banyak tower-tower kebanggaan punya orang-orang kaya. Tidak ada satupun tower milik An-Nahdlatul atau milik NU. Nanti kita mulai dari Makassar, kita bangun tower Nahdlatul Ulama, tower An-Nahdlatul untuk menjadi panji kebangkitan dan kebanggaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Inilah wujud dari spirit semangat yang harus terus kita pelihara. Cita-cita besar para pendiri Nahdlatul Ulama, cita-cita besar para pendiri PKB termasuk almarhumlah Andri Guruta Kiai Haji Harisah yang harus menjadi api dan semangat yang membara untuk mewarnai, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu adik-adikku para santri, anak-anakku semua, beruntunglah kalian menjadi santri An-Nahdlatul yang insya Allah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para pendiri pesantren ini, Kiai Harisah mendirikan pesantren ini dengan ketulusan, kemuliaan, kesungguhan, perjuangan, ghirrah yang saya harap dan kita doakan semoga Kiai Afif, seluruh putra-putri turunan Kiai Harisah bisa amanah meneruskan perjuangan beliau sampai kiamat. Amin ya robbal alamin. Warisan ini harus terus tegak berdiri, bukan sekedar untuk kepentingan An-Nahdlatul. Warisan ini harus terus tumbuh berkembang, bukan untuk kepentingan Makassar, tetapi warisan ini harus tumbuh berkembang untuk kepentingan Indonesia pada umumnya di masa-masa yang akan datang. Amin. Saya menyambut baik seruan Kiai Afif tadi bahwa lulusan-lulusan An-Nahdlatul harus menjadi tokoh-tokoh yang memperbaiki bangsanya di masa-masa yang akan datang. Amin. Lulusan-lulusan An-Nahdlatul harus menjadi SDM-SDM yang unggul, yang mewarnai kebaikan, kemuliaan, kemajuan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Ternyata tidak bisa kita serahkan orang lain bangsa ini. Ternyata tidak bisa kita hanya terima saja. Tetapi kita harus ambil alih, berperan aktif supaya semangat juang Kiai Harisah dan para pejuang NU lainnya benar-benar terwujud di hari-hari yang akan datang. Barokallah kepada para alumni, barokallah kepada seluruh pejuang-pejuang An-Nahdlatul. Moga-moga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Moga-moga seluruh santri-santrinya kelak menjadi orang-orang yang mulia hidupnya dunia dan di akhirat. Amin. Selamat berjuang. Semoga An-Nahdlatul semakin maju. Semoga An-Nahdlatul semakin jaya di masa-masa yang akan datang. Amin.